Di buku ini juga disampaikan bahwa untuk merasa dihina, kita butuh dua orang untuk mewujudkannya. Pertama, ada orang yang menghina. Kedua, kita yang merasa dihina. Kapan nikah, kapan punya anak, kerjaannya oke atau enggak, dan lain sebagainya bisa ditangkis oleh buku Filosofi Teras ini. Kita terkadang tidak sadar bahwa banyak penderitaan yang kita jalani karena kita mencoba mengkontrol hal di luar kendali kita. Ini adalah contoh bahwa sebenarnya emosi digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya, segala macam situasi itu selalu datang dengan kondisi netral. Harusnya, ia menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya mau share sebuah buku dari Henry Manampiring, yaitu buku Filosofi Teras. Buku ini ditulis oleh autornya sebagai wujud dari keresahan beliau terhadap depresi disorder, kecemasan, anxiety, emosi yang sulit dikendalikan, overthinking, dan lain sebagainya. Di buku ini, penulis mengajarkan sebuah filsafat kuno dari seorang filsuf bernama Zeno dari Citium, yang kemudian dipopulerkan oleh Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ilmu filsafat tersebut bernama Stoikisme. Kenapa namanya Stoikisme? Kalian harus baca langsung dari bukunya, gitu guys. Nah, kenapa saya ingin share kepada teman-teman tentang buku ini? Pertama, karena buku ini sebenarnya menguatkan pandangan saya atas inti dari problem kehidupan. Ada beberapa takeaway yang saya ambil dari buku ini, seperti dikotomi kendali, amor fati, premeditatio malorum, yang sebenarnya dari dulu sudah saya jalankan. Dari buku ini saya menemukan bahasa yang tepat atas perilaku saya tersebut. Apalagi sekarang mau memasuki Lebaran. Pertanyaan seperti kapan nikah, kapan punya anak, kerjaannya oke atau enggak, dan lain sebagainya bisa ditangkis oleh buku Filosofi Teras ini. Teori inilah yang saya pakai dalam dunia wedding untuk menghadapi kondisi sosial dan beberapa tekanan mental lainnya. Faktanya, paham ini sudah saya anut sejak dulu, sedangkan buku ini baru saya baca di akhir tahun kemarin. Buku ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, jadi tidak merusak tauhid itu sendiri. Sejatinya, buku ini mengajari kita untuk kembali mengingat pelajaran kita di waktu SD tentang qada dan qadar, belajar ikhlas menerima takdir, tawadu, dan lain sebagainya. Buku Filosofi Teras yang saya pegang ini berisikan sekitar 338 halaman, termasuk pengantar dan daftar pustaka. Tapi dari buku yang setebal ini, saya akan share ke teman-teman beberapa poin pembahasan saja yang sudah saya take away dan akan saya bagikan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah konsep inti dari buku ini adalah dikotomi kendali. Di dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Kita terkadang tidak sadar bahwa banyak penderitaan yang kita jalani karena kita mencoba mengkontrol hal di luar kendali kita. Contoh kasusnya, sebagai FG Wedding, misalnya saya memposting foto di story Instagram, kemudian nge-tag beberapa vendor. Nah, beberapa dari mereka yang saya tag tidak nge-repost ulang. Apa yang biasanya dilakukan sebagian banyak orang? Tersinggung, merasa bahwa orang lain harus nge-repost, atau mencoba mengendalikan ranah pribadi orang lain. Kalau kita masih melakukan ini, berarti mau tidak mau saat ini kita secara tidak sadar mengalami gangguan mental. Tugas kita hanya nge-tag, karena itu yang ada di dalam kendali kita. Soal orang lain mau nge-repost atau enggak, terserah mereka, itu di luar kendali kita. Dan kita juga tidak boleh tersinggung atas apapun keputusan orang lain. Jangan coba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Biarkan mereka mau nge-repost atau enggak, karena itu hak dan berada di luar kendali kita. Contoh lain dari kehidupan saya seperti ini. Misalnya kita punya seorang teman yang selalu kita bantu dalam keadaan sulit. Secara finansial, secara mental. Bahkan saat mereka punya problem dengan orang lain, kita hadir sebagai penengah buat menyelesaikan semuanya. Bahkan, kita ikhlas ketika kita juga menjadi korban kebencian dari orang lain yang bermasalah dengan mereka. Tak jarang juga kita selalu mentraktir karena sebagai teman harus memahami juga kondisi finansial teman kita ketika kita yang mengajak orang lain nongkrong. Mengeluarkan modal lebih banyak saat liburan bareng demi bisa bersama misalnya. Dan segala jenis kebaikan yang seharusnya orang normal nggak bakal lakukan. Tapi di suatu ketika, tiba-tiba mereka mengkhianati kita bahkan karena hal sepele. Dalam situasi ini, yang dalam kendali kita adalah ya sudah,
atau selama ini kita ikhlas membantu, ya sudah, kalau mereka feedbacknya buruk seperti itu. Mungkin memang tabiatnya dari dulu memang seperti itu. Kita jangan berharap lebih ketika kita berbuat baik. Ya sudah, biarkan mereka. Jangan mencoba mengendalikan perilaku orang lain. Sebenarnya, semesta sedang memperlihatkan kepada kita ini loh wujud aslinya. Maka dari emosi yang bisa kita kendalikan tadi, kita bisa paham bahwa respon orang lain atas kebaikan kita bukan dalam kendali kita. Tapi tetap untuk ikhlas dan membiarkan mereka pergi mencari validasi sosialnya kemana-mana. Biarkan jadi masalah mereka sendiri. Contoh kasus ketiga. Dalam dunia wedding, tentu tamu yang ramai berada di luar kendali kita. Kadang semua pada mendesak. Pengantin harus berganti pakaian, keluarga inti belum selesai difoto, maka situasi ini jangan coba kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Tetap senyum, biarkan sebanyak apapun yang ingin berfoto, ya foto saja. Kita cukup melempar bola panas itu kepada pengantin. Kalau mau lanjut, ya ini resikonya. Tapi kalau mau seperti ini, ya begini resikonya. Bukan mau melepas dari tanggung jawab, tapi menyadarkan pengantin bahwa situasi ini bukan kita yang kendalikan, agar nanti kita tidak disalahkan di akhir waktu. Ada banyak contoh kasus sebenarnya, seperti cuaca, komentar orang, apapun yang bersifat eksternal itu bukan dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespon faktor eksternal tersebut. Begitu teman-teman. Nah, oke, cukup dulu sampai di sini tentang dikotomi kendali. Yang kedua adalah buku ini mengajarkan kita tentang mengelola emosi dengan rasionalitas. Oke, ini agak berat nih soalnya. Buku ini menekankan bahwa emosi itu berasal dari interpretasi kita sendiri, bukan dari kejadian itu sendiri. Contoh kasus, di suatu pagi, di hari libur entah mengapa rumah terasa berantakan. Anak-anak berlarian ke sana kemari. Yang mana atas kondisi ini memicu amarah kita sendiri. Tanpa sadar kita memarahi anak-anak kita yang sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Amarah meledak, suara mengeras mengisi penjuru ruangan. Beberapa detik kemudian bos kita nelpon di saat yang tidak kita inginkan. Apa yang terjadi? Kalian harus tetap mengangkat telepon tersebut. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba suara kita menjadi lemah lembut. Ini adalah contoh bahwa sebenarnya emosi digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya, segala macam situasi itu selalu datang dengan kondisi netral. Harusnya, ia menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan. Orang yang baik hatinya akan melihat dari sisi ironi, orang yang buruk hatinya akan mudah ikut membenci. Contohnya, misalnya ada orang yang datang kepada saya, menceritakan aib dan penderitaan dari salah seorang teman kami. Sebenarnya, saya tahu tujuan orang tersebut untuk melampiaskan rasa puasnya karena dia tidak suka dengan orang yang dia ceritakan. Dia berharap bahwa kita akan ikut membenci dan menghujat. Tapi kita yang tahu bahwa apapun selalu bersifat netral, maka kita harus menjaga hati kita dari pengaruh negatif orang ini. Saya sendiri menemukan metode, selalu lihat sisi ironi dari keadaan tersebut. Sehingga kita akan berempati dan tidak mudah membenci. Jangan mudah terpancing emosi dari orang-orang penggosip, pengadu domba, suka membalikan fakta seperti ini. Toh pada kenyataannya di belakang kita, dia bermanis mulut dengan orang yang dia ceritakan. Makan bersama, dan lain sebagainya. Tugas kita adalah menetralkan semua obrolan negatif ini dan menyikapi dengan baik. Pada kondisi ini, alih-alih saya ikut membenci, malah saya orang pertama yang ikut membantu orang yang jadi objek obrolan. Walaupun pada akhirnya yang punya cerita tidak suka kita menolong orang yang dia bicarakan, tapi itu sudah di luar kontrol kita. Fokuslah berbuat baik. Be positive. Intinya dari poin ini adalah selalu sediakan waktu untuk mencerna, jangan mudah terbawa emosi, berpikir dan merespon kondisi dan situasi di sekitar kita. Jangan mudah tersulut emosi, karena tanpa kita sadari, orang-orang toksik seperti ini memang banyak di sekitar kita. Meringankan tugas dajjal sebelum show up. Jika manusia memandang hanya dengan memakai mata zahirnya saja dan buta mata kalbunya, dipastikan ia kafir. Menghadapi situasi ini, buku ini memberikan metode yang efektif dengan stop, think, assess, dan respond. Konsep ketiga yang ingin saya bagikan adalah membayangkan kemungkinan terburuk sebelum terjadi. Premeditatio malorum. Tujuannya bukan buat kita pesimis, tapi agar kita bisa mempersiapkan mental menghadapi hal buruk yang akan terjadi. Contoh kasus,
Dulu di rumah saya rame banget anak-anak muda ngumpul. Gagasan duduk di teras ini terpicu karena menghemat biaya kopi nongkrong mereka di kopi shop. Sementara di antara mereka ada yang punya tujuan finansial seperti menikah dan lain sebagainya. Tapi sulit ngumpulin uang. Ya saya bilang aja, daripada ngopi di kopi shop, ya sekali duduk 20.000 bahkan lebih, mending duduk di sini aja. Biar saya sediakan kopi, sasetan atau kopi hitam. Nggak ngeluarin biaya, tapi tetap ngumpul. Saya senang dalam kondisi banyak orang di rumah saya. Istri saya juga senang, karena kami paham memberi makan dan minum adalah sedekah paling mudah dalam Islam. Tapi dengan konsep premeditatio malorum ini, di awal-awal teman-teman ini ngumpul di rumah, saya sudah prediksikan dan memberitahu istri saya bahwa suatu saat mereka akan pergi. Entah karena gajinya sudah oke, entah dilarang istrinya, entah apapun itu, yang datang pasti akan pergi. Jadi ketika situasi mereka menghilang satu persatu, ada yang memang karena kondisi yang saya gambarkan tadi, ada juga yang karena ketika terus-terusan minjam uang, sekali tidak dipinjamkan, merajuk, menghilang, ya itu sudah saya prediksikan juga. Sehingga saya tidak terganggu ketika hal itu terjadi. Toh sedekah tetap dinilai sedekah. Ada contoh yang paling ekstrim di hidup saya. Suatu ketika abang saya nomor 2 dari kami 7 bersaudara harus dirawat di IGD berhari-hari karena sakit jantung. Tentu kita punya harapan bahwa beliau harus sembuh karena hasrat kita ingin begitu. Pada hari-hari terakhir beliau, ketika itu saya melihat bahwa kemungkinan hidup pun sudah menipis. Saya meyakini bahwa hal buruk akan terjadi. Di saat itu juga saya langsung bicara empat mata dengan ibu saya, orang tua kami satu-satunya. Saya menceritakan hal terburuk yang kemungkinan terjadi, memberikan alasan kenapa kita harus mengikhlaskan dan melepaskan di saat nanti hal buruk itu benaran terjadi. Karena orang meninggal dalam keadaan sakit, saya meyakini bahwa itu syahid. Allah sedang merontokkan dosa-dosanya. Maka ketika dia meninggal, akan langsung menuju surga. Potensi terburuk dari kondisi ini bukan hanya kepergian abang saya. Yang saya takutkan ibu saya pingsan dan kemudian hal lebih buruk lagi terjadi. Tapi dengan kondisi mental orang tua saya yang sudah saya berikan gambaran, pada saat semua situasi sesuai dengan prediksi terburuk dari yang kami bayangkan terjadi, alhamdulillah, ibu kami hanya menangis bersedih. Karena secara mental beliau sudah kami persiapkan sebelumnya. Nah, mungkin contoh-contoh dari kehidupan saya ini bisa menjelaskan konsep preditatio malorum dalam pikiran saya. Kalau kawan-kawan ingin lebih detail, silahkan dibaca langsung bukunya, buku Henry Manampiring ini. Nah, terus yang terakhir adalah amor fati. Ini adalah konsep mencintai takdir di hidup kita, apapun yang terjadi. Islam juga punya konsep tentang ini. Yang tahu, silahkan komen di bawah. Konsep ini bukan menyuruh kita untuk menyerah, tapi untuk menerima dan tetap bertindak maksimal. Jadi kita harus tetap berusaha untuk terus melanjutkan hidup yang lebih baik. Banyak orang menghadapi situasi buruk dalam hidupnya dengan panik, stres, dan menyalahkan keadaan. Saya sampai sekarang pun seperti itu. Contoh kasus, misalkan saya sebagai fotografer wedding di lapangan tiba-tiba hujan turun. Kita hanya bisa menerima, kita tidak bisa merubah. Toh hujan adalah berkah bagi alam semesta. Sebagai manusia bisa apa? Hanya karena kepentingan kita sendiri, kita mengumpat rahmat dari Allah. Kita hanya perlu beradaptasi. Jika kondusif untuk lanjut motret, ya motret. Kalau tidak, ya sudah, duduk aja gitu. Nah, mungkin begitu saja, mungkin segitu saja yang bisa saya share ke kawan-kawan. Apa yang saya bawa dari buku ini, dan bagaimana saya menghadapi situasi di hidup saya. Intinya buku ini mengajarkan kita untuk hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Di buku ini juga disampaikan bahwa untuk merasa dihina, kita butuh 2 orang untuk mewujudkannya. Pertama, ada orang yang menghina. Kedua, kita yang merasa dihina. Sejauh mana orang lain mencoba untuk menghina kita, jika kita tidak bereaksi dan merasa terhina, maka kita tidak akan terhina. Kalian harus baca buku ini. Apalagi sebagai kepala keluarga. Sebagai pemimpin kepala keluarga itu harus diisi kepalanya. Karena suami akan menjadi penyambung lidah di masyarakat. Harus bisa bicara, birokrasi harus jelas, apalagi di zaman serba kemajuan seperti saat ini. Bukunya sederhana, banyak contoh kehidupan modern, mudah dipahami meski harusnya filosofi ini berat, dan relevan dengan keadaan zaman sekarang. Stoikisme bukan mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tapi membuat kita tidak lagi menjadi budak emosi. Saya punya 2 konsep dalam hidup saya yang saya jadikan landasan mempelajari perilaku dan berkomunikasi dengan orang lain. Pertama, saya mengacu pada IQ, kecerdasan intelektual, di mana hal ini membuktikan sejauh mana kemampuan kognitif seseorang merumuskan keadaan, menemukan inti dari masalah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang punya hubungan dengan buku ini adalah
EQ, kecerdasan mengontrol emosi. Kemampuan seseorang untuk mengontrol emosi diri serta orang lain secara tepat. EQ ini berperan penting dalam membangun hubungan positif, empati, pengambilan keputusan, dan pengelolaan stres. Nah, sekarang refleksikan diri kita sendiri. Dari dua hal ini, kita punya nggak? Seberapa dalam kecerdasan intelektual kita dan kecerdasan emosi kita? Kita harus terus bertumbuh. Buku ini setidaknya mengajari kita tentang memaksimalkan EQ kita. So, come on guys, sudahi membuang waktu. Isilah kepala dengan buku-buku non-fiksi seperti buku ini, dan isilah ruang di hati dengan buku-buku fiksi untuk mengisi empati. Aplikasikan dalam hidup, setidaknya kalau nggak kaya, nggak bego-bego amat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.